Halo, baik, kita ketemu lagi dalam mata kuliah Mekanika Tanah dan melanjutkan pembahasan sebelumnya masih di dalam topik mengenai stabilitas lereng. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai introduction, pengenalan tentang stabilitas lereng, tentang tipe-tipe kelongsoran, tipe lereng, dan juga review atau recalling mengenai topik kuat geser, mengenai teori-teori kuat geser. Sekarang kita masuk kepada analisis stabilitas lereng, yaitu salah satu metode analisis yang akan kita bahas di sini adalah disebut sebagai limit equilibrium method atau metode keseimbangan batas. Selain ini sebenarnya ada juga metode yang lain yang sering dipakai, yaitu metode finite element, tapi kita tidak akan membahas di mata kuliah ini. Dan juga sebenarnya masih terbuka, banyak penelitian-penelitian masih berlanjut mengenai metode-metode lain untuk menganalisis stabilitas lereng. Tapi ini adalah metode paling dasar yang akan kita pelajari, yaitu limit equilibrium method. Prinsip dari limit equilibrium method ini atau LEM adalah keseimbangan batas. Jadi kita akan melihat keseimbangan-keseimbangan. Ada dua macam atau dua tipe di sini. Yaitu yang pertama adalah keseimbangan gaya. Keseimbangan gaya di mana sebelumnya kita sudah membahas mengenai faktor keamanan. Jadi faktor keamanan itu adalah perbandingan antara kapasitas kuat geser tanah dibandingkan dengan gaya geser. Nah, di sini yang kita bandingkan adalah eh, gaya kapasitas gaya geser dan juga gaya dorong geser. Ini disebut force equilibrium, keseimbangan gaya. Jadi kita membandingkan antara gaya dorong yang tidak boleh melebihi gaya kapasitas kuat gesernya. Yang kedua, di sini disebut sebagai moment equilibrium. Yang pertama tadi force equilibrium atau keseimbangan gaya itu biasanya kita pakai untuk tipe kelongsoran yang translasi. Sedangkan yang kedua, untuk yang tipe kelongsoran sirkular yang melingkar, karena gayanya itu bergerak seolah-olah seperti melingkar, maka keseimbangan gayanya kita lihat dari keseimbangan momen. Momennya ada momen dorong dan momen tahanan. Jadi kalau tadi gaya dorong dibandingkan dengan gaya tahanan, yang tipe kedua ini adalah momen dorong dibandingkan dengan momen tahanan. Di mana nilai faktor keamanan itu adalah rasio antara momen tahanan dibagi dengan momen dorong. Di momen tahanannya itu harus lebih besar daripada momen dorong. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu eh, untuk aplikasi di kelongsoran translasi, yaitu dengan menggunakan keseimbangan gaya, force equilibrium. Kapan kelongsoran translasi itu terjadi? Itu biasanya terjadi kalau suatu massa tanah yang tidak stabil, yang lunak, yang lepas, yang akan berpotensi longsor itu, dia berbentuk atau keadaannya tuh ketebalan dari lapisan yang tidak stabil itu sangat-sangat kecil dibandingkan panjang lerengnya. Jadi panjang lerengnya itu jauh lebih besar daripada tebal lapisan yang tidak stabil. Sehingga dia bentuk longsorannya akan memanjang begitu. Nah, disinilah kita menggunakan tadi analisisnya dengan keseimbangan gaya, force equilibrium. Prinsipnya seperti ini tadi, yaitu gaya
tahanan, resistance, dibandingkan dengan gaya dorong, mobilize. Jadi gaya tahanan dibandingkan dengan gaya dorong. Di sini ada model kelongsoran translasi. Jadi ini adalah T ini adalah tebal lapisan yang tidak stabil yang akan terjadi longsor. Garis yang bawah ini adalah permukaan, di bawahnya ini permukaan tanah yang lebih stabil yang tidak akan longsor. Jadi panjang ini jauh lebih besar daripada tinggi atau tebal T. Kemudian ada muka air tanah. Ketinggian muka air tanahnya itu adalah X. Ketinggian muka air tanah dari permukaan tanah yang lebih keras. Ini X dan ini ada T. Nah, ini persamaannya, kalau dilihat di sini persamaannya, kita berangkat dari ini tadi. Ada resistance yang berupa tahanan, dan di sini mobilize, yaitu gaya dorongnya. Ini kita bandingkan, nanti ini kita masukkan ke dalam persamaan faktor keamanan di atas. Nah, resistance-nya, tahanannya itu, ini kita menggunakan persamaan kuat geser. Ya, yang sebelumnya sudah dibahas, persamaan kuat geser, ada kohesi, kemudian sigma. Sigma itu di sini karena kita bicaranya efektif, sigmanya dikurang dengan tekanan pori, dan di sini ada V, sudut geser dalam dari tanahnya. Jadi kohesi ditambah sigma yang dikalikan tangen dari V. Ini adalah persamaan kuat geser sebenarnya. Nah, dalam kondisi yang miring, kita harus melakukan proyeksi gaya, sehingga sigma di sini kalau normalnya kan kita tinggal mengalihkan saja antara gamma dengan ketebalan lapisan tanahnya. Karena ini dalam kondisi lereng yang miring, di mana kemiringannya itu beta di sini, maka sigmanya yang harusnya kita kalikan gamma dikalikan T kurang X dan gamma sat dikalikan X. Nah, ini harus dikalikan cos beta kuadrat. Cos kuadrat beta, sorry. Jadi sigmanya, hitungan normalnya ini tanpa ada cos, tapi karena dia miring, maka dalam penurunan matematisnya harus dikalikan cos kuadrat beta. Begitu juga dengan tekanan pori. Tekanan pori normalnya kita hanya mengalihkan gamma air dikalikan tinggi permukaan airnya. Tapi karena ini dalam kondisi miring, dia harus dikalikan cos kuadrat beta. Kedua nilai ini yang akan dimasukkan ke dalam persamaan untuk menghitung gaya tahanan. Kemudian untuk gaya dorong di sini diturunkan dari berat tanah yang akan bergeser ini. Berat tanah yang akan bergeser. Nah, ini kalau dilihat persamaan ini sebenarnya menghitung berat yang dihitung dari tebal lapisannya dikalikan dengan gamma. Kemudian sama seperti tadi, karena dia arahnya akan mendorong ke samping bukan mendorong ke bawah, maka di sini dikalikan sin beta dan cosinus beta. Jadi ini persamaan ini untuk menghitung gaya dorong. Dan yang atas untuk menghitung gaya tahanan. Faktor keamanannya kita membandingkan gaya tahanan dibandingkan dengan gaya dorong. Seperti itu, persamaannya sederhana. Prinsip utamanya adalah perbandingan antara gaya tahanan dengan gaya dorong. Gaya tahanan didapat dari persamaan kuat geser yang ditransformasi mengikuti kemiringan lerengnya. Sedangkan gaya dorong didapat dari beban-beban lapisan tanah yang akan bergeser
dan juga ditransformasi mengikuti kemiringan lerengnya. Jadi persamaannya seperti itu. Nah, nilai Fs ini, nilai faktor keamanan, Fs atau Fk, teorinya kalau dia 1, maka itu dalam kondisi yang lerengnya sudah tidak aman sebenarnya, akan terjadi longsor. Tapi ini perlu diperhatikan, sebenarnya dalam praktek perhitungan di lapangan, kita jarang menggunakan batas 1. Karena kadang ada kesalahan-kesalahan dalam pembacaan parameter, dalam memasukkan parameter saat melakukan pengujian di lapangan. Karena ada potensi kesalahan-kesalahan atau ketidakpastian dalam parameter tanah, maka nilai Fs ini biasanya kita pakai batas keamanannya itu antara 1,2 sampai 1,5. Jadi kalau tidak yakin atau tidak yakin, biasanya dalam kondisi yang datanya kurang lengkap, datanya hanya sedikit, sehingga kita kurang begitu yakin dengan parameternya, minimal kita pakai batasnya ini 1,5. Jadi kalau di bawah 1,5 kita anggap itu lerengnya tidak aman dan berpotensi longsor. Demikian. Ini contoh kasus kalau kohesinya 0 dan kalau muka air tanahnya tidak ada. Jadi muka air tanahnya X-nya ini 0, artinya muka air tanahnya di bawah ya. Kalau ini dimasukkan dengan kondisi kohesinya 0, maka bila diturunkan persamaannya akan didapat seperti ini. Akan didapat faktor keamanannya itu tinggal perbandingan antara tangen V dengan tangen beta. Tangen V dengan tangen beta. Jadi kalau tanpa air, dalam kondisi kohesi sama dengan 0 atau biasanya tanah-tanah berpasir, ya, kalau lereng tanah berpasir yang tidak basah, maka persamaannya bisa diturunkan hingga habis seperti ini. Tangen V dibandingkan dengan tangen beta. Jadi ini artinya kalau lereng berpasir dalam kondisi kering, kita bisa bilang kalau nilai V-nya sama dengan nilai beta atau kemiringannya sama dengan nilai kuat gesernya, sudut gesernya, maka itu relatif tidak aman. Jadi sudut gesernya harus lebih besar daripada kemiringannya, atau kemiringan lereng pasir tidak boleh melebihi sudut gesernya. Kira-kira gitu interpretasi dari persamaan ini. Sedangkan ini, kalau misalnya ada muka air tanahnya, X-nya tinggi, X-nya sama dengan T, atau muka air tanahnya itu di permukaan, maka kalau diturunkan persamaannya akan menjadi seperti ini. Artinya apa? Bedanya di sini, ini untuk kondisi kering, yang ini untuk kondisi basah sampai ke permukaan. Bila kita bandingkan, ini pada kondisi kering, yang ini pada kondisi basah. Nah, itu bisa kita lihat bahwa pada kondisi basah, ini kan ada perbandingan gamma efektif dibandingkan gamma saturated. Gamma efektif itu biasanya pasti lebih kecil daripada gamma saturated. Sehingga dari sini pun kita bisa lihat bahwa faktor keamanan untuk lereng yang kering itu lebih besar daripada faktor keamanan lereng yang basah. Atau sebaliknya, lereng yang basah itu faktor keamanannya lebih kecil daripada lereng yang kering. Nah, ini jadi membuktikan teori bahwa memang kondisi lereng yang basah atau saturated itu biasanya jauh lebih tidak aman dibandingkan lereng yang kering. Jadi itu kira-kira pembuktiannya kenapa sering terjadi longsor pada kondisi hujan gitu, pada kondisi yang basah. Berikutnya masih di limit equilibrium method, tapi kita akan membahas bagaimana perhitungan untuk
analisis stabilitas lereng, faktor keamanannya pada kondisi yang rotasi. Karena tanah yang bergerak itu dalam posisi atau bentuk lingkaran, maka kita menggunakan keseimbangan momen. Yang kita bandingkan adalah momen-momen. Momen dorong dengan momen tahanan. Ini di atas momen tahanannya, yang bawah adalah momen dorongnya. Cara yang paling sederhana, ini hanya bisa diterapkan untuk kondisi undrained. Jadi kondisi undrained itu kita menggunakan parameter-parameter total, parameter undrained. V dan C-nya kondisi undrained atau kondisi tekanan total. Sedangkan, V-nya itu 0. Karena biasanya ini undrained itu terjadi pada tanah-tanah yang kelempungan. Sehingga relatif biasanya V-nya itu diabaikan, V-nya 0. Jadi kondisi ini, perhitungan ini bisa kita pakai kalau tanahnya lempung, kemudian kondisinya undrained dan tidak ada muka air tanah atau tidak ada tekanan pori. Nah, ini kita bisa aplikasikan persamaan ini, yaitu tahanannya, gaya tahanannya dihitung dari C, dari kohesi, sepanjang LA. Kohesi sepanjang LA. LA itu adalah juring lingkaran ini dikalikan dengan R. R itu adalah radius dari titik pusat rotasinya. Jadi R ini adalah lengan momen. Lengan momen. Jadi tahanannya ini yang panahnya ke atas akan menjadi momen terhadap titik O dengan dikalikan radius R, jari-jari R. Jadi CU sepanjang LA dikalikan radiusnya, putarannya. Sedangkan gaya dorongnya yang sebaliknya ke arah bawah itu didapat dari W. W itu ke bawah, berat dari segmen tanah ini. Jadi kita harus menghitung nih secara geometris segmen tanah ini luasnya berapa, dikalikan gamanya sehingga kita dapat beratnya. Dari titik beratnya ini, posisi titik beratnya, jarak D ini adalah jarak terhadap titik O. Maka dengan mengalihkan W dikalikan lengan momen D, kita akan dapatkan momen dorong ke bawah. Jadi ini faktor keamanannya dengan membandingkan momen tahanan dibandingkan dengan momen dorong ke bawah. Konsepnya seperti itu. Cara berikutnya yang juga sering digunakan untuk kondisi sederhana tadi dengan kondisi sama, menggunakan tanah yang, kalau kita ketemu kondisi tanah yang kelempungan, yang V-nya 0, ini ada, kita menggunakan grafik Taylor's, ya, grafik Taylor. Di grafik tersebut berkaitan dengan persamaan ini, di mana di sini ada NS. NS adalah angka stabilitas. Ini nilai NS-nya di sini. Di aksis yang tegak ini, di sumbu Y, ini adalah nilai NS. Sedangkan sumbu X-nya adalah nilai beta. Beta itu adalah kemiringan dari lerengnya. Kemudian di sini ada garis-garis yang berupa nilai D. Apa itu D? D kita bisa lihat di sini. Di sini ada DH. DH itu adalah tinggi lereng dari lapisan tanah keras. Sedangkan di sini ada H. H adalah tinggi lereng dari kaki lereng ke puncak lereng. Sehingga D itu adalah perbandingan dari tinggi ini dibandingkan dengan tinggi ini. Tinggi lereng dari tanah keras dibagi dengan tinggi lereng terhadap kaki lerengnya. DH dibagi H itu adalah nilai D. Jadi garis-garis ini adalah nilai D.
Nah, cara perhitungannya, tentu kita memasukkan nilai kohesi, Andrein, nilai gamma kita masukkan, kemudian nilai H, tinggi lerengnya, ini kita masukkan, lalu kita cari nilai NS. NS dicari melalui kurva ini, yaitu pilih D-nya berapa dari geometri ini. Kita tahu H-nya, kita tahu DH, maka kita dapat D-nya. Misalnya D-nya 2. Kalau D-nya 2, ikuti garis ini. Kemudian berapa kemiringan lerengnya? Kalau misalnya lerengnya itu 20 derajat, maka dari 20 derajat berpotongan dengan garis D sama dengan 2, kita dapat NS-nya nilai antara 0,16 atau ke 0,17 di sini. 0,16 mungkin ya. Jadi nilai NS 0,16, nilai CU kita tahu, nilai gamma tahu, nilai H juga diketahui. Kita bisa hitung berapa nilai faktor keamanannya untuk lereng ini. Jadi itu contoh perhitungan menggunakan perhitungan sederhana untuk limit equilibrium dengan kondisi kelongsoran rotasi pada kondisi tanah andrein atau kelempungan biasanya yang V-nya kita anggap 0. Oke, untuk kali ini kita stop dulu karena next slide kita akan lanjut di pembahasan berikutnya, yaitu metode limit equilibrium yang memakai irisan. Demikian untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya.